Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya cukup jelas? Cukup Prof, bisa kami beri. Terima kasih yang pertama kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Yono Indro Atmojo, MPD, pada Ketua Panitia, Dr. Phil Nurhaning Yuniarti, MT, kepada Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto, MKes, kemudian pada pimpinan fakultas, ya, Pak Dekan, Profesor Herman Dwi Sarjono, PhD, para wakil dekan di jajaran Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, para dosen, para narasumber, Bapak Prof. Dr. Herman Dwi Sujono, PhD, kemudian Bapak Dr. Henry, SSI, MPD. Pada kesempatan hari ini, yang pertama saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya di UNY, Bapak Profesor Samsul Hadi, Bapak Profesor Khairuddin, yang banyak membantu dalam karir saya. Sebetulnya kepada UND ini saya banyak berutang budi. Ketika awal karir pada saat CPNS, saya dikirim oleh UPI, zaman dulu IKIP Bandung, ke UNJ, zaman dulu IKIP Yogyakarta, IKIP Negeri Yogyakarta, untuk belajar basic skill teknologi selama full hampir 1 semester, ya, 3 bulan full. Itu masih CPNS, jadi kenangan yang banyak sebagai guru yang melatih banyak hal, termasuk karakter. Kemudian kemarin ketika ngurus kepangkatan juga dibantu oleh kawan-kawan dari UNJ. Jadi cukup banyak kesan-kesan positif yang saya dapatkan di UNJ ini. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi sedikit, ya, mudah-mudahan nanti dapat masukan-masukan dari para peserta, dari para sumber yang lain, tentang remote laboratory untuk mendukung smart education. Nah, ini dilatar belakangi, pertama dulu ketika COVID, kita tidak bisa praktek bareng-bareng. Kemudian di banyak kampus di Indonesia ini sekarang sudah muncul kampus-kampus di luar kampus pusat. Di Bandung ini UPI misalnya punya kampus di 5 daerah, ya, ada di Tasikmalaya, di Sumedang, di Purwakarta, di Serang, di Cibiru. Kemudian ITB juga sudah mengembangkan UNPAD dan sebagainya gitu. Sehingga memerlukan sharing laboratorium. Terdapat lembaga yang memiliki laboratorium yang lengkap, sementara di tempat lain belum lengkap. Kemudian sekarang berkembang teknologi IT yang memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan laboratorium bersama. Dan yang menjadi problem juga seringkali jumlah alat yang tidak sebanding dengan jumlah pengguna. Itu beberapa alasan. Kemudian pendidikan teknologi yang kita geluti ini memerlukan bantuan laboratorium. Tidak bisa tanpa laboratorium. Kemudian salah satu manfaatnya lagi adalah memupuk teamwork dan kolaborasi. Nah, berdasarkan latar belakang dan
yang sudah disebutkan itu, maka salah satu solusi untuk menangani masalah-masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi IT dan teknologi elektro dengan menghadirkan remote laboratorium. Remote laboratorium diharapkan dapat digunakan sebagai sharing lab bagi lembaga-lembaga yang mempelajari konten yang sama, tetapi peralatan hanya dimiliki oleh institusi tertentu, sehingga penggunaannya dapat lebih luas. Nah, ini salah satu alasannya juga jumlah pengguna yang sangat banyak, tidak sebanding dengan alat yang dimiliki, wilayah yang terpisah, fasilitas perguruan tinggi yang sangat beragam, teknologi IT yang terus berkembang, lembaga pendidikan harus menyesuaikan dengan dunia industri dan dunia kerja ya, supaya terbiasa mahasiswa memanfaatkan teknologi terkini. Nah, munculnya IT, munculnya information technology, kita sedikit mengulang sejarah dengan ditemukannya Maxwell equation, di mana pada saat itu Pak Maxwell mempunyai gagasan ya dengan 3 paradigma atau 3 hukum yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu di sekitar muatan listrik terdapat medan listrik. Kemudian kalau ada aliran listrik, maka ada medan magnet. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan perubahan medan listrik. Sudah ajak hukum-hukum itu, kemudian Maxwell melengkapi dengan prediksi, hipotesis, yaitu perubahan medan listrik pada waktu dapat menghasilkan perubahan medan magnet. Dirumuskan dalam 2 bentuk ya, dalam bentuk titik saya tampilkan, kemudian dalam bentuk integral, misalnya bagaimana hukum persamaan Gauss, persamaan Faraday dan Ampere. Hukum-hukum ini yang nantinya akan melahirkan teknologi baru dengan ditemukannya gelombang elektromagnetik. Dari prediksi nomor 3 dan 4, perubahan medan listrik dapat menghasilkan perubahan medan magnet, dan perubahan medan magnet dapat menghasilkan perubahan medan listrik. Ini dampaknya sangat luar biasa, walaupun sampai Maxwell meninggal dunia, itu hukumnya belum diakui. Jadi dikirim ke berbagai, zaman dulu tidak ada seminar seperti sekarang ya. Kirim surat ke Faraday, kemana-mana, dianggapnya itu hukum langit yang belum bisa dipraktekkan. Dan diprediksi ada yang disebut dengan gelombang elektromagnet yang saya tulis di depan ini. Tetapi ya, ini ada sebuah pelajaran yang menarik untuk kita. Ternyata mahasiswa yang belajar bersama ke gurunya, ke Pak Maxwell itu, bernama Rudolf Heinrich Hertz, itu sangat berkeinginan membuktikan hukum-hukum yang ditemukan oleh gurunya. Yaitu dia dengan membuat berbagai percobaan, salah satunya adalah percobaan yang disebut dengan induktor Rumhoff. Ya, jadi dia membuat sebuah trafo yang pada bulitan keduanya sangat banyak dibandingkan bulitan pertama. Kemudian ada sumber listrik DC dan saklarnya digerak-gerakan manual dulu zaman dulu. Ternyata terdapat percikan bunga api di sekunder trafo ya, yang ada bola-bola konduktornya. Kemudian ternyata di pasangan bola konduktor yang lain terdapat juga percikan. Dia membuat percobaan dengan melihat apakah ada dipraksi, ada pembiasan dan sebagainya. Ternyata ada pantulan.
ternyata sifat-sifatnya sangat mirip dengan cahaya. Ya. Dan nanti ujungnya cahaya itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Ini munculnya dari ilmu radar, kemudian antena dan sebagainya itu berawal dari penemuan-penemuan itu, ya penemuan Maxwell yang dilanjutkan oleh mahasiswanya. Ada pelajaran yang menarik tadi bahwa mahasiswa kita mestinya lebih pintar daripada kita. Jadi kita bangga kalau punya mahasiswa yang jauh lebih pintar daripada kita sendiri. Saya di kampus juga mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Misalnya ada mahasiswa bimbingan saya yang jurnalnya jauh lebih banyak. Misalnya Profesor Adri Ghaffar yang mungkin kawan-kawan kita juga sering belajar bersama dengan beliau. Ketika lulus S1 dia menyebutkan, karena saya punya S1 2 dengan di Fisika ITB, saya ingin seperti Bapak. Kata saya, tidak. Kamu harus lebih jauh lebih bagus daripada saya. Dan ternyata bisa gitu ya. Jadi itu pelajaran yang pertama. Kemudian kemana dunia ini sedang mengarah gitu. Zaman dulu antara listrik statis dengan listrik dinamis itu adalah suatu hal yang tidak bisa dijadikan satu. Kemudian ternyata dengan penemuan Maxwell tadi adalah ketemunya ilmu listrik magnet dan elektromagnet. Kemudian ketemu kuantum elektrodinamika, ini nanti ketemunya sampai ke nanoteknologi. Orang sudah menggabungkan menjadi Grand Unified Theory. Kemudian orang berkeinginan, sudah ada itu dari radioaktif interaksi lemah bergabung menjadi elektron lemah. Dan interaksi kuat, inti interaksi quark itu digabung menjadi cita-citanya ke Grand Unified Theory. Dan harapan terakhir itu akan muncul satu teori saja ya, yang menggabungkan semuanya yang belum sampai sekarang ketemu, Theory of Everything and Superstring. Ini mimpi besar para ilmuwan di dunia itu ya, yang mungkin menginspirasi para mahasiswa kita. Kepada topik yang dibahas, kita punya beberapa jenis laboratorium. Ada laboratorium yang sering kita pakai, yang normal yaitu real laboratory. Kemudian ada juga yang virtual, jadi seolah-olah bisa praktikum walaupun bukan yang sesungguhnya gitu. Bisa melihat ya, memanipulasi dan sebagainya. Kemudian ada yang remote ya. Jadi yang remote ini kita bisa praktek tetapi tidak di tempat. Ini keuntungannya ketika mahasiswanya banyak, salah satunya yang dialami, mahasiswanya banyak, kemudian alatnya sedikit, biasanya suka bergerombol, gitu, tidak kebagian, maka salah satunya menggunakan cara ini. Walaupun ada kelemahan ya, yang hands-on itu tetap harus datang di tempat ya berlatih, tetapi ada beberapa yang kita bisa membagi bahwa materi yang ingin disampaikan, kompetensi itu bisa dianalisis oleh kita, mana yang bersifat teori, mana yang bisa disimulasikan, mana yang bisa di remote, dan mana yang hands-on. Jadi di awalnya dianalisis oleh kita. Ini perbandingan antara beberapa jenis lab ya. Kemudian ini arsitekturnya, arsitektur dari remote laboratory, usernya bisa banyak ya. Kemudian bisa juga salah satu contoh yang sederhana yang kita pernah lakukan itu ada lab ya, kemudian ada servernya, ada kamera, kemudian ada beberapa peralatan aktuator di lab itu.
dan bisa diakses sepanjang ada saluran internet. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Ini ada beberapa, saya tidak bahas secara detail, cuma ada fungsi-fungsi paling ini bandwidth yang diperlukan, kemudian ada manajemen. Manajemennya kira-kira dosen, peranan dosen. Ini memberikan penjelasan tentang penggunaan dan cara mengakses remote laboratory. Kemudian mengatur jadwal dan memberikan akun kepada pengguna. Setelah itu mengupload job sheet, mengupload modul, melakukan pengawasan pada jalannya praktikum. Kemudian nanti memeriksa tugas-tugas mahasiswa yang diupload melalui sistem. Kemudian dibantu dengan teknisi, adalah yang membantu jalannya praktikum, yang punya tugas mengaktifkan komputer, server, mengecek koneksi internet, mengaktifkan IP public, mengecek pengaktifan GUI, penjadwalan pengaktifan sudah bawaan sistem, kemudian operasi untuk penjadwalan pengaktifan. Mahasiswa adalah pengguna yang sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan praktikum. Mereka mengunduh dan mempelajari modul yang ada di website, mengunduh dan mempelajari job sheet yang telah tersedia di website, melakukan praktikum sesuai dengan panduan modul dan job sheet, kemudian merekam program yang telah dibuat melalui kamera yang tersedia di lab, kemudian tugas utama dikerjakan. Mahasiswa juga dapat menggunakan fitur mengirim pesan apabila mengalami kesulitan dalam pengaksesan remote lab. Mengupload tugas berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, baik berupa file, yang Indonesia, bahasa Sunda, maupun video. Remote laboratory dapat dijadikan sebagai lab bersama antara universitas, satunya, guna mendukung SDGs dalam berkelanjutan. Misalnya ya, di UNJ punya lab ya yang tidak dimiliki oleh UPI, maka UPI bisa ikut gabung gitu, dengan UNJ bersama-sama, gitu. Atau sebaliknya, gitu ya. Kita menghemat, mungkin kampus satu melengkapi bidang A gitu ya, kampus lain bidang B, sehingga mirip gitu ya, kemudian bisa sharing gitu ya. Itu salah satu manfaat yang ini nih manfaat-manfaatnya ya saya sebutkan. Nah ini saya akan memberikan contoh video. Nah. Apakah suaranya bisa terdengar? Masih agak kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba memperkenalkan sebuah pembelajaran sesuai dengan tuntutan industri 4.0. Pembelajaran yang dilakukan di laboratorium kita antara lain mekatronika berbasis internet sesuai dengan keadaan yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Peralatan yang kami miliki tidak terlalu banyak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada.
sehingga dicari sebuah solusi, yaitu mahasiswa bisa praktikum secara bergiliran, tetapi bisa diakses dimanapun dia berada, asal ada saluran internet. Jadi kita mempunyai server yang disimpan di laboratorium. Ini ada servernya, kemudian ada kamera, ada peralatan-peralatan aktuator yang ada di laboratorium. Misalnya ini salah satu contohnya praktikum PLC. Kemudian nanti kita bisa melihat bagaimana arsitektur dari sistem ini. Bisa dilihat dari gambar ini, ada beberapa komputer yang bisa dipilih oleh pengguna, yaitu mahasiswa. Kemudian di sini ada server yang diawasi sama laboran dan dosen. Yang sebelah samping kiri ini, paling kiri adalah server. Kemudian ada beberapa user, yaitu mahasiswa. Langkah-langkah yang dilakukan oleh dosen, yaitu yang pertama, dosen itu mengupload modul ke sistem, kemudian mengupload job sheet, kemudian melakukan kesepakatan dengan mahasiswa jadwal mulai dari Senin sampai Jumat. Dia kebagian jam berapa, misalnya Senin jam 8 sampai jam 10 mahasiswa A, jam 10 sampai jam 12. Tapi itu kalau misal pemantau sekarang itu nggak bisa hari ini kan, kecup besok. Kemudian mereka akan menerima username, menerima password. Setelah mereka mempunyai jadwal dan mendapatkan akun, yaitu berbentuk password dan username, dia akan bisa masuk dari manapun asal ada saluran internet. Kemudian dia bisa mendownload modul, mendownload petunjuk praktikum, mendownload job sheet. Setelah itu dia melakukan praktek sesuai dengan jadwal. Kemudian dia misalnya ada program berbentuk ladder, dia kemudian upload ke internet, kemudian running. Nanti dia bisa melihat di laptopnya masing-masing atau di gadget masing-masing, karena sekaligus ada kamera di tempat di laboratorium yang diawasi juga sama teknisi atau laboratorium. Bisa didemokan masing-masing praktikum. Kita ini mengandung ada 3 unsur, yaitu ada PLC, kemudian ada fluid sim untuk simulasi pneumatik, kemudian ada HMI, Human Machine Interface. Antara user dengan server sama. Sekarang mahasiswa sudah mencoba melakukan praktikum dengan mengupload program sederhana dari ladder diagram. Ya, jadi di usernya masing-masing, di usernya dia sudah menulis ladder diagram seperti ini, dan kita di laboratorium juga melihat apa yang dia tulis. Kalau dia ingin meng-on-kan, nanti mahasiswa bisa meng-on-kan apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian aktuator bisa terlihat seperti ini. Aktuatornya sudah bisa Bapak menunjukkan ya.
Ini aktuator di laboratorium. Kita yang ada di laboratorium ini dijalankan oleh mahasiswa yang entah di mana. Gitu. Dan mahasiswa juga bisa melihat apa yang ada di laboratorium dengan karena ada kamera di laptopnya masing-masing bisa melihat di laptopnya mahasiswa yang sedang praktik. Jadi kita bisa melihat, nanti dicoba dilihat di laptopnya dia apa yang terjadi di laboratorium bisa diamati. Penjelasan tentang remote laboratory yang sedang dirintis dan dikembangkan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro UI. Salah satunya yang sedang dirintis adalah pembelajaran atau mata kuliah mekatronika. Terima kasih atas perhatiannya, mohon doanya mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan lancar dan terus berkembang sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Selalu continuous improvement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh yang bisa ditampilkan ya, untuk kontrol-kontrol jarak jauh. Saya lihat sekilas-sekilas saja ini contoh yang sudah dipublikasikan di internasional jurnal juga. Halo teman-teman. Kemudian ini pengaturan faktor kerja untuk industri KOSPI ya, bisa diatur menggunakan jarak jauh ya, distance. Kemudian ini juga spesifikasi dari pengaturannya. Kemudian ini gambarnya. Ini implementasi IoT untuk pengembangan remote laboratory praktikum. Ya, ini pernah digunakan juga di SMA Lab School. Jadi kasus yang dimiliki oleh Lab School hanya memiliki sedikit mikroskop, sedangkan jumlah penggunanya banyak terutama pada saat COVID. Kemudian kita membantu membuat remote membaca preparat ya dari jarak jauh, dan ini sangat membantu kelangsungan praktikum. 80 siswa dengan hanya 2 mikroskop sudah bisa dibantu menjalankan praktikum. Ini lagi dirintis juga pembelajaran, kita namakan Macallan. Itu berbasis internet dan remote laboratory juga. Ini langkah-langkahnya penganalisan. Ini nama sendiri ya, Macallan. Jadi kita mulai menganalisis dari materi itu berapa persen yang sifatnya teori, berapa persen yang bisa disimulasikan, kemudian berapa persen yang hands-on yang sifatnya teori, kemudian yang bisa disimulasikan bisa dibantu
memanfaatkan remote laboratorium. Ini saya singkat-singkat aja. Ini bisa didemokan sebetulnya, cuman mungkin di lain waktu. Bagaimana kita bisa memahami ya jenis-jenis yang sederhana, misalnya valve dan aktuator gitu melalui gambar-gambar bergerak. Ini juga bisa didemokan, ya, sebetulnya sedikit saja. Ini berbasis PuinSim ya, dan HMI bisa digabungkan, kemudian bisa disimulasikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat respon yang baik, kemudian mudah-mudahan ada masukan-masukan ya, karena ini juga masuk dalam payung penelitian. Jadi mahasiswa banyak yang terlibat, sehingga dalam satu semester ini ada banyak jurnal yang bisa dipublikasikan dengan bantuan juga dengan pemikiran-pemikiran mahasiswa untuk merealisasikan ide-ide yang dilontarkan oleh payung penelitian. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.